Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab ya Sahih Al-Bukhari, dan sebagaimana pertemuan terakhir ya kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis tentang siam ya, hadis-hadis tentang puasa Ramadan terutama ya, tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan kita sudah sampaikan ya teman-teman sekalian bahwasanya bulan Ramadan ini nanti di penghujungnya kondisi manusia cuma ada dua ya, klasifikasi manusia di penghujung Ramadan itu cuma ada dua, yaitu orang-orang yang sukses dengan bulan Ramadannya dan orang-orang yang gagal dengan bulan Ramadannya. Saya tanya, ada yang masih ingat gak apa barometer sukses atau gagalnya seorang di bulan Ramadan? Salah satu barometer paling inti daripada bulan Ramadan adalah maghfirah. Kita dapat maghfirah atau tidak? Makanya kata Rasulullah SAW, maghfirah itu apa maghfirah? Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah SAW, barometernya, kata Rasulullah apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bersiam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepadanya maghfirah, ghufira lahu. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka salah satu barometer paling inti kesuksesan seorang di bulan Ramadan adalah dia mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, atau dia berusaha. Kalau kita benar-benar mendapatkan maghfirah atau tidak kan ilmu ghaib. Ya, tidak bisa kita memastikan tahu atau tidak. Tetapi intinya apa? Kita berupaya. Ya, kita berupaya dan kemudian berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan menjalani bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang sukses. Maka oleh sebab itu gagal barometernya, bagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis ya, kita sudah sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian ada yang berbeda pada saat momen itu, ya momen Rasulullah naik ke atas mimbar. Jadi Rasulullah itu terbiasa naik ke atas mimbar, mau menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, Rasulullah biasa naik ke atas mimbarnya. Tetapi ada satu momen saat itu, di mana Rasulullah SAW setiap kali naik ke atas anak tangga, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Saat itu saja, maka menimbulkan tanda tanya di benak para sahabat. Ya, maka selesai Rasulullah dengan khutbahnya, ditanyalah, wahai Rasulullah, tadi kami melihat Anda mengucapkan amin. Apa yang Anda aminkan? Ternyata saat itu ada Jibril alaihissalam datang dan berdoa kecelakaan untuk 3 golongan manusia. Ya, dan salah satu yang didoakan Jibril adalah man adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kata Jibril alaihissalam, celakalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu habis. Ramadan itu berlalu sementara dia tidak mendapatkan maghfirah. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Atau kita bahasakan di bulan Ramadan tersebut dia tidak berupaya, tidak berusaha, tidak meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak memaksimalkan bulan Ramadannya dengan baik. Bahkan wal'iyadzubillah dia isi Ramadannya dengan dosa-dosa. Maka barometer teman-teman sekalian, barometer kesuksesan seseorang di bulan Ramadan sekali lagi diantaranya dalam maghfirah. Sejauh mana kita benar-benar meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu zikir yang tidak boleh terlepas dari kita di bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai apa? Mencintai pertaubatan. Fa'fu anna, maka maafkanlah dosa-dosa kami. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini apalagi nanti di 10 malam terakhir kita basahi lisan kita dengan zikir tersebut. Kenapa? Itu kunci kesuksesan. Ya, kunci kesuksesan kita. Barometernya adalah maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu teman-teman sekalian, berkaitan dengan bulan Ramadan ini,
antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal. Saya nasihatkan sebelum nanti kita beranjak kepada hadis-hadis ya di dalam Sahih Bukhari ya, tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya kesuksesan Ramadan itu tidak akan digapai kecuali oleh muslim-muslim yang cerdas. Apa barometernya muslim yang cerdas? Siapa muslim-muslim yang cerdas itu, Pak? Yang pertama muslim yang cerdas itu adalah orang-orang yang bertafakur. Orang-orang yang suka mengolah mengasah otaknya, logikanya untuk mencapai pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Benaknya itu dipakai untuk apa? Bertafakur, berfikir tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagaimana sifatnya ulul albab ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla memuji sekelompok manusia yang disebut dengan ulul albab. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, mereka ulul albab itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang berzikir, senantiasa berzikir. Ya, senantiasa berzikir, kemudian bertafakur tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla hingga dia sampai kesimpulan ma khalaqta hadza batil. Ya, batila subhanak faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang muslim yang cerdas itu memakai pikirannya untuk sampai kepada pengaguan terhadap Allah Azza wa Jalla hingga mereka sampai kepada kesimpulan ma khalaqta hadza batil. Semua ciptaan yang dia saksikan di atas muka bumi yang ada di sekitarnya ya, maka dia berkesimpulan ini tidaklah diciptakan begitu saja tanpa ada apa? Tanpa ada maksudnya. Ya, tanpa ada hitung-hitungannya. Tetapi ini semua tercipta ya oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu, maha bijaksana dan seterusnya. Ma khalaqta hadza batil. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maka muslim pertama barometernya teman-teman sekalian, muslim yang cerdas adalah mereka yang berfikir dan sampai kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang mau sukses di bulan Ramadan harus punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ibadah itu kan dibangun, Pak, 3 kan fondasinya. Yang pertama mahabbah. Ya, kita beribadah kepada Allah kita atas dasar apa? Mahabbah itu apa mahabbah? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kenapa kita sholat? Kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian ibadah tersebut tumbuh di atas kecintaan, kemudian dihiasi dengan roja. Apa itu roja? Rasa harap. Berharap kasih sayangnya Allah, berharap pahala-pahala dari Allah, berharap surganya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian dihiasi juga dengan khauf. Apa itu khauf? Rasa takut kepada Allah, takut, khawatir. Ya, penghambaan kita tidak maksimal, penghambaan kita tidak sempurna. Takut, khawatir atas hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya seorang hamba membangun ibadah-ibadahnya di atas mahabbah, khauf dan roja. Cinta, harap dan rasa takut. Ya, terutama rasa takut ini, teman-teman sekalian. Ya. Maka kita tumbuhkan di bulan Ramadan ini. Makanya kata para ulama, ibarat burung ya, kepalanya itu mahabbah, 2 sayapnya adalah khauf dan roja, rasa khawatir dan rasa harap. Dan orang-orang yang berilmu, semakin dia berilmu, semakin rasa khaufnya, rasa khosyahnya itu semakin tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Azza wa Jalla di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, alim, orang yang berilmu. Banyak orang pintar, Pak. Tetapi tidak semua orang pintar itu sampai kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang pintar, tapi nggak sampai rasa takut dia. Pikiran dia tidak dia pergunakan sebagaimana mestinya. Prioritasnya adalah untuk sampai kepada penggangguan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi muslim yang cerdas takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, teman-teman sekalian, barometer muslim yang cerdas, yang dia akan sukses di mana? Di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang punya obsesi terhadap akhirat. Ya, yang punya apa? Yang punya obsesi terhadap akhirat. Artinya obsesi terhadap
jannahnya Allah Azza wa Jal. Tadi roja. Ya, penuh apa? Pengharapan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang apa? Yang muhasabah dirinya dan kemudian dia beramal untuk setelah kematiannya. Itu orang cerdas yang sebenarnya. Ya, dia benar-benar berharap. Dia benar-benar mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla berupa surga. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, ini penting. Orang yang mau sukses di bulan Ramadan, dia harus punya obsesi seperti ini. Ya, karena di bulan Ramadan kan rahmat dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maghfirah dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan secara spesifik kata Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka, ya, kemudian abu-abu niron, pintu-pintu neraka ditutup dan seterusnya. Maka harus punya obsesi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka punya obsesi yang sangat besar terhadap akhirat. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat itu ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini? Rabi'ah bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Rasulullah, termasuk ahlu suffah. Termasuk apa? Ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di kompleks Masjid Nabawi. Jadi di suffah itu namanya, ya, dia seperti apa namanya, kompleks buat tempat tinggal orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang miskin, ya, dari kalangan para sahabat. Tepatnya di apa namanya, di belakang Masjid Nabawi. Salah satu penghuninya adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Ya, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini dia punya amalan, ya. Dia itu berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah butuh wudu, air wudu dibawakan sama dia. Membawakan sandalnya Rasulullah SAW dan seterusnya. Maka satu ketika Rasulullah SAW memanggil sahabat Rabi'ah dan kemudian bilang ke sahabat Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Kau mau minta apa? Apa hajat yang ada di pikiran? Maka sahabat Rabi'ah nggak serta-merta langsung mengungkapkan keinginan dia, tapi dia minta waktu berpikir. Ya, setelah beberapa saat sahabat Rabi'ah pun sudah kepikiran apa yang dia mau minta. Kemudian datang lagi ke Rasulullah SAW dan kemudian mengungkapkan apa yang dia mau. Ternyata sahabat Rabi'ah bilang ke Rasulullah SAW, uridu murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya mengharapkan kebersamaan dengan Anda nanti di surga. Ungkapan yang apa namanya, yang membuat bahkan dalam riwayat itu Rasulullah SAW sampai bertanya, siapa yang ngajarin kamu ini? Permintaannya sangat dahsyat. Jadi dia bukan hanya minta surga, tetapi apa? Level surga yang paling tinggi bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi masuk surga itu satu persoalan, Pak. Ya, kemudian mendapatkan surga yang tertinggi itu persoalan lain yang berbeda. Butuh apa? Butuh amalan-amalan. Kita itu masuk surga karena apa, Pak? Amalan kita yang banyak apa bukan? Kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Terus buat apa kita beramal soleh? Kalau masuk surga ditentukan oleh rahmatnya Allah Azza wa Jalla, ada syariatnya. Masya Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, lalu apa fungsinya amal? Amal soleh. Amal soleh itu akan menentukan derajat kita di surga. Ya, kita masuk surga atas rahmat Allah Azza wa Jalla, dan amal soleh kita akan menentukan sejauh mana tingkatan surga kita. Surga itu bertingkat-tingkat, nggak cuma satu tingkatan. Yang paling tinggi Jannatul Firdaus al-A'la, surga Firdaus al-A'la yang paling tinggi itu. Nah, amal kita akan menentukan tuh, kita bisa sampai nggak derajat yang tertinggi itu. Makanya kan kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu, ada seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla tingkatannya di surga. Jadi kita semua ini sudah ditentukan belum, Pak? Sudah ditentukan belum? Apa namanya, kita nanti sampai di surga yang mana? Apa namanya, tempat kembali kita di surga atau neraka sudah ditentukan atau belum? Sudah. Kan amalan-amalan kita semuanya sudah di apa? Sudah tercatatkan. Ya, akan kita amalkan sepanjang hidup kita sudah dicatat. Bukankah seperti itu, Pak? Bukankah semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz? Bahkan ketika kita, sebelum kita lahir itu kan, ketika usia kita beberapa saat di rahim ibunda kita, ya, sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis sahih, ya,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah ya. 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah, sel apa namanya? Zigot ya, pertemuan antara sel sperma dan ovum ya, dan kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan kemudian diutus apa? Malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimati, dan kemudian dicatatkanlah 4 hal. Bikat bi rizqihi, rizki kita sepanjang kita hidup. Kemudian apa? Ajalihi, ajal kita. Kapan kita mati, di mana kita mati, ya kan? Sebab apa kita mati? Di jengkal mana, tanah mana kita mati? Dan kemudian apa? Wa amalihi, dan amal perbuatan kita. Dan kemudian susah senangnya kita. Jadi kata Rasulullah, ada orang yang sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla tingkatannya di surga. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, amalan dia nggak bisa menyampaikan, dia amalannya kurang banyak. Jadi amalan itu menentukan tuh tingkatan surga kita di surga. Jadi kata Rasulullah, amalannya nggak banyak, maka kemudian apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang ini sudah ditentukan sama Allah derajatnya di surga. Ternyata amalannya nggak cukup, maka Allah Azza wa Jalla kemudian kata Rasulullah SAW apa? Mengujinya. Dia dikasih musibah. Musibah di dalam dirinya, musibah di dalam keluarganya, musibah di dalam hartanya. Dikasih musibah sama Allah Azza wa Jalla. Fasabbarahullah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberi dia kapasitas untuk bersabar. Diberi kekuatan untuk bersabar menghadapi musibah-musibah dalam kehidupannya. Akhirnya orang ini sampai ke derajat yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dengan amal solehnya, tetapi dengan kesabarannya. Jadi akan meninggikan derajat kita di akhirat kelak 2. Kalau nggak amal soleh, kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Maka sahabat Rabi'ah minta seperti itu kepada Rasulullah SAW. Harus seperti itu. Maka orang yang mau sukses bulan Ramadan, kalau nggak punya cita-cita masuk surga, dia akan melempem. Dia nggak akan benar-benar giat beribadah di bulan Ramadan. Gimana? Nggak ada motivasi. Tapi kalau orang motivasinya sangat kuat menuju jannahnya Allah Azza wa Jalla, dia pengen masuk surga, bahkan bercita-cita surga yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW, dia nggak akan pernah meremehkan bulan Ramadan. Setiap detik bulan Ramadan dia perhitungkan, ya. Maka tumbuhkan rasa ini, teman-teman sekalian. Orang yang cerdas di bulan Ramadan adalah yang punya rasa takut dan kemudian punya rasa harap, punya harapan tinggi, ya, untuk surganya siapa? Untuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian di antara barometer kecerdasan seorang muslim adalah muhasabah, Pak. Muhasabah diri. Banyak-banyak muhasabah, ya, terutama di bulan Ramadan. Saya nasihatkan. Ya, jadi salah satu kebiasaan orang-orang soleh, di antaranya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan banyak sahabat yang lainnya. Ya. Mereka itu muhasabah. Muhasabah apa sih artinya, Pak? Muhasabah artinya apa? Muhasabah itu memperhitungkan, ya, memperhitungkan, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Umar bin Khattab sebelum tidur dia biasa apa? Introspeksi muhasabah. Sepanjang hari ini ngapain aja? Dan kita perlu seperti itu. Bulan Ramadan ini kan berharga. Maka setelah selesai misalnya sholat taraweh, ya, mau hendak tidur malam, ya, maka kita hitung-hitung. Seharian ini apa aja ibadah yang kita lakukan? Sudah benar belum? Ada dosa nggak yang kita lakukan sepanjang hari atau sepanjang malam bulan Ramadan ini? Muhasabah. Makanya kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu, yaitu memperhitungkan diri. Dihitung. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yaumu amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini adalah kesempatan kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, ya, dan tidak ada perhitungan atas kita sekarang. Kita nggak dihisab sekarang, Pak. Kita mau beramal soleh, ya, silahkan, ya, mau berbuat dosa juga sih, silahkan. Nggak ada hisab-hisapan sekarang, nggak ada perhitungan sekarang. Tapi nanti setelah kita mati yang ada adalah hisabun bila amal. Yang ada nanti setelah kita mati, perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal lagi. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya saya nasihatkan, ya, diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, sering-sering ingat mati. Sering-sering apa? Ingat mati. Makanya kata Rasulullah, kafabil mauti la dzikra.
Ya, sungguh kematian itu adalah sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya nasihat, sebaik-baiknya peringatan. Ya, dan salah satu faktor terbesar yang membuat orang malas-malasan bulan Ramadan itu salah satunya adalah tipu daya setan. Setan itu membuat kita, Pak, setan itu membuat kita punya percaya diri terlalu tinggi bahwa tahun depan kita masih ketemu Ramadan lah lagi. Ada yang bisa jamin, Pak, tahun depan antum punya Ramadan lagi? Gak ada yang bisa. Bahkan ada yang bisa menjamin antum sampai Idul Fitri tahun ini? Gak ada juga. Betapa banyak orang-orang yang tertipu daya oleh setan tahun lalu. Adalah nanti tahun depan, Ramadan tahun depan saya mau serius beribadah. Berapa banyak orang yang seperti itu ternyata usianya nggak sampai Ramadan tahun ini. Betapa banyak. Betapa banyak orang yang berpikir demikian, tahun ini dia nggak bisa merasakan indahnya manisnya bersiam di bulan Ramadan karena sudah sakit-sakitan. Nggak bisa lagi sholat taraweh ke masjid, ya, karena jalan sudah sempoyongan. Banyak yang seperti itu. Maka muhasabah diri. Ya, muhasabah diri kita, perhitungkan amal perbuatan kita. Dan ingat, Pak, yang membuat kita malas-malasan bulan Ramadan itu dosa kita. Maka banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan niat as-shadiqah, tumbuhkan niat yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Penting, niat yang jujur itu penting. Nah, teman-teman sekalian, di antara hadis-hadis berikutnya ya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, amalan-amalan di bulan Ramadan. Banyak orang-orang ya yang berharap sukses di bulan Ramadan tapi nggak tahu bagaimana sih apa yang harus saya isi hari-hari saya di bulan Ramadan itu. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang sudah benar-benar mencatat planning amalan-amalan apa saja yang harus saya lakukan di bulan Ramadan. Ada tidak, Pak? Takhtid itu penting. Kalau dalam bahasa Arab itu takhtid. Takhtid itu artinya perencanaan. Jangan kemudian kita hanya merencanakan apa? Merencanakan kerja, bisnis, merencanakan urusan dunia. Tapi dalam akhirat ini, ya, surganya Allah itu kan mahal sekali. Benar gak? Surganya Allah mahal. Masa nggak pakai perencanaan? Maka amalan-amalan yang perlu kita perhatikan itu penting sekali untuk kita camkan sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Ya, maka di antara amalan-amalan inti di bulan Ramadan, nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Sebelumnya saya paparkan dulu ada 2 ibadah yang paling prioritas untuk antum apa? Untuk antum kerjakan dengan baik. Yang paling prioritas di antara amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang wajib atas kita. Ya, Pak ya. Ingat, Pak, yang paling prioritas itu adalah amalan wajib. Apa saja amalan wajib kita di bulan Ramadan? Salat dan puasa Ramadan. Salat wajib maksudnya. Ya, salat wajib dan puasa Ramadan. Itu 2 hal yang jadi harus prioritas kita. Jadi di bulan Ramadan ini salat wajib, terutama bapak-bapak, teman-teman sekalian. Yang bapak-bapak ya terutama yang nggak biasa salat ke masjid, dah salat ke masjid. Salat ke masjid, benar-benar perbaiki ibadah salat 5 waktunya. Karena itu prioritas. Kemudian di antaranya juga adalah puasa Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena Allah paling cinta ketika seorang hamba itu bertakarub kepadanya dengan amalan-amalan wajib yang Allah sudah fardukan kepada hambanya. Itu yang paling Allah cintai. Jangan sampai di sini ada yang rajin sholat taraweh, sholat 5 waktunya cuma 3 kali. Maghrib, isya, subuh. Nah, biasanya seperti itu ya. Maghrib, isya, subuh. Maghrib karena di Masjid Al-Manar banyak iftornya, ya, sehingga harus itu. Kemudian sholat taraweh karena apa? Malu nanti kelihatan nggak taraweh terus. Subuh karena tanggung udah sahur, ya, hingga sekalian tidur daripada tidur sholat. Terus sholat zuhur, asarnya nggak sholat. Ada nggak? Ada. Jangankan seperti itu. Yang nggak sholat 5 waktu sama sekali pun ada. Tapi sholat tarawehnya rajin. Nah, ini banyak kayak gini. Sholat taraweh 30 hari, tapi nggak sholat 5 waktu. Jangan sampai seperti ini skenario ini. Ini orang yang gagal paham. Dan kemudian yang kedua adalah puasa Ramadan, teman-teman sekalian.
Ya, ingat puasa Ramadan itu level terendahnya adalah menahan lapar dan dahaga. Itu level terendah itu. Level tertingginya apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Level tertingginya yang kemudian sampai kita diberikan maghfirah adalah kalau kita berpuasa dengan iman dan harap. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ikhlas benar-benar atas dasar keilmuan, atas dasar cinta, ya, mengetahui bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim, dan dia menjalaninya penuh dengan apa? Kelapangan hati, ya, dan kemudian menjalaninya dengan menjaga apa? Batas-batasan Allah Azza wa Jalla. Terutama idealnya puasa seseorang di bulan Ramadan adalah dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga anggota badannya dari perkara-perkara yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Perkataan yang buruk kan banyak, menghina orang, mencaci maki orang, berbohong, berdusta, mengadu domba, banyak perkara-perkara lisan. Dan kemudian beramal dengan amalan-amalan yang buruk, perbuatan yang mungkar, banyak. Kita masih bisa melakukan itu ketika berpuasa. Maka kalau wal'iyazubillah ada orang yang kemudian ketika berpuasa masih melakukan lisan yang gak dijaga, anggota badan yang gak dijaga, matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, dan seterusnya. Maka apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah gak butuh. Ya, gak butuh dengan puasanya, gak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya. Gak dapat apa-apa dari Allah SWT, gak dibalas apa-apa. Makanya kata Rasulullah SAW, rubba sa'im laisa habuhu min siyamihi illal ju'al atash. Betapa banyak orang-orang yang tidak ada bagian dari puasanya untuk dirinya kecuali lapar dan dahaga saja. Sudah nggak dapat apa-apa lagi. Lapar dan haus saja sudah yang didapat. Maka jangan sampai, Pak. Jangan sampai puasa Ramadan kita levelnya sama kayak anak kita. Ya, anak-anak yang masih TK, anak-anak yang masih SD, yang ada di benak dia puasa Ramadan itu ya sudah menahan haus, menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Di luar ngomongnya sama temennya sekenanya aja. Ya, ngata-ngatain temennya, ya, berkata kotor, berkata ini, berbuat itu, berbuat iseng dan seterusnya. Nggak dipedulikan. Maka jangan sampai, ya, di bulan Ramadan masih nipu-nipu orang, di bulan Ramadan masih gibahin orang, di bulan Ramadan masih ribut sama orang. Padahal cuma masalah kena spion di jalan dikit, senggol, ya, kemudian apa? Berantem, bertengkar dan seterusnya. Ya, Rasulullah SAW kan pernah bilang ketika dapat di jalan, ya, kemudian ketika di tengah puasa kemudian ada orang yang menyerang dia misalnya, ada yang membuat dia tidak ridho dan seterusnya, maka katakan apa? Falyaqul inni shaim. Maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ya. Maka jangan kemudian berkata rofas, ya, berkata kotor, berkata jorok dan seterusnya. Makanya kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal maharim." Ya, kata sahabat Jabir bin Abdullah, kalau kamu berpuasa maka apa? Maka hendaknya telingamu juga berpuasa. Penglihatanmu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Dari apa? Dari perkara-perkara dusta, perkara-perkara yang haram. Ya. Maka fala taj'al yauma siyamika wa fitrika sawa. Jangan jadikan hari-hari berpuasa kita di bulan Ramadan dan selain daripadanya sama saja kualitas. Harus ada yang berbeda. Ketika kita berpuasa bulan Ramadan, benar-benar kita jaga akhlak kita, jaga ketakwaan kita. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, idza shoma ahadukum fala yarfut wala yaskhab. Ya, kalau salah seorang dari kalian berpuasa, maka
jangan berkata kotor, jangan berkata kotor, jangan berkata-kata yang tidak-tidak. Dan kemudian jangan ribut sama orang, jangan bertengkar sama orang, jangan bertengkar. Makanya penting sekali, ingat Pak, puasa yang akan mendatangkan kepada kita maghfirah itu adalah puasa yang apa? Penuh dengan iman dan penuh dengan pengharapan kepada Allah. Beriman artinya benar-benar kita tahu ini kewajiban kita. Berharap surganya Allah, berharap ampunan dari Allah. Maka ini diantara perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Di antaranya disampaikan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam hadis Bukhari, as-siyamu junnah, fala yathus wala yajhal, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marrataini, walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis sha'im atyab indallahi ta'ala min rihil misk. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa kata Rasulullah SAW, puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah perisai. Ya, maksudnya perisai dari apa, Pak? Perisai dari apa? Dari api neraka. Ya, kalau di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan bertingkah yang bodoh. Artinya yajhal itu berkata-kata yang tidak-tidak, berbuat yang tidak-tidak. Kalau ada seseorang yang memusuhi dia, ya, kemudian membuat dia jengkel dan seterusnya, ausyatamahu, atau mencaci maki dia, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, kata Rasulullah apa? Seandainya ada orang mencaci maki kalian ketika berpuasa, maka apa? Falyaqul ini sha'im marratain, kata Rasul. Katakanlah ini sha'im, saya berpuasa, saya berpuasa. Jangan diladenin nanti aja ketika sudah berbuka puasa. Artinya kalau sudah apa namanya di tengah siang Ramadan kita nggak menjaga, ya ini berantakan puasa kita. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah Azza wa Jalla dari minyak kasturi. Ya. Dan kemudian juga di antara perkara yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan ini adalah waktu sahur, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan males sahur. Rasulullah SAW di hadis Bukhari, ya, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena apa? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi orang yang beriman, orang yang berpuasa karena Allah Azza wa Jalla, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, pengharapan kepada Allah, dia akan memperhatikan apa saja yang disyariatkan, apa saja yang disunahkan di dalam puasa. Dan salah satu yang penuh dengan keberkahan di dalam bulan Ramadan kita ini adalah sahur. Sahur, makan sahur. Ada keberkahan di situ. Kemudian juga di antaranya, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, yaitu takhirus sahur. Waktu sahur kita akhirkan. Jangan sampai makan sahur jam 1. Jam 1 malam sudah sahur. Itu namanya makan tengah malam, bukan sahur. Sahur itu adalah waktu-waktu mendekati apa? Mendekati waktu subuh, ya, takhir. Dan sunnahnya itu sahur itu diakhirkan. Akhirnya, artinya diakhirkan itu maksudnya apa, Pak? Kita makan sahur menjelang subuh. Jadi semakin fajar itu semakin baik, ditakhir. Kata Rasulullah kata sahabat, ya, kata sahabat Anas, ya, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhuma, qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian kami salat bersama Rasulullah SAW, salat subuh. Kami sahur bersama Rasulullah. Maka di antara sunnah juga, Pak, bukan hanya buka bersama, tapi apa? Sahur bersama. Para sahabat dan Rasulullah SAW sering sahur bareng. Tasaharna ma'an Nabi SAW. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian salat bersama Rasulullah SAW. Maka, ya, kata Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzan was sahur?
ya, berapa panjang jeda antara makan sahur kalian dengan azan subuh. Maka kemudian kata Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat, sekitar 50 ayat. Panjang apa pendek? 50 ayat. Sekitar mungkin kalau dibaca standar ya sekitar 10 sampai 15 menit lah. Jadi antara jeda makan antara makan sama azan itu sekitar 50 ayat. Jadi benar-benar ditakhir ya. Jadi jangan sahur jam 3, masih lama kan, itu sejam lagi. Jadi ditakhir, Pak. Ini salah satu sunnah. Dan ingat, Pak ya, ketika kita melakukan sesuatu dan itu merupakan sunnah, kita hadirkan niat. Kenapa saya sahur jam segini? Karena Rasulullah SAW sahur jam segini. Kita niatkan ittiba kepada Rasulullah, itu pahalanya besar. Kita kan cinta kan sama Rasulullah? Cinta tidak, Pak? Cinta sama Rasulullah SAW. Maka salah satu bentuk realisasi kita cinta kepada Rasulullah adalah salah satunya ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan sama Rasulullah kita jalankan. Itu salah satu bukti bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang merupakan sunnah, hadirkan niat. Saya sahur jam segini, saya bangunkan misalnya istri saya, keluarga saya sahur jam segini, karena ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi takhir sahur itu. Ya, yang sahurnya masih panjang jeda waktunya sama waktu azan, maka bisa diperkecil lagi jaraknya, diperkecil lagi. Kemudian di antara sunnah-sunnah di dalam puasa Ramadan kita, di antaranya ya riwayat Imam Bukhari, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr, ya, yaitu adalah menyegerakan berbuka. Ini penting juga. Jangan sebagian orang ada yang berpikir ketika mau buka puasa sudah malah misalnya sudah azan malah masuk berdoa. Berdoa baik nggak? Baik, cuman waktunya ketika waktu berbuka yang paling baik adalah berbuka puasa, menyegerakan bahkan berbuka. Rasulullah sampai bilang apa? La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia bersegera di dalam berbuka puasa. Jadi bersegera, Pak. Jangan ditunda-tunda. Kita siapkan makanan berbuka kita, ya, menjelang berbuka kita berdoa. Ya kan? Banyak-banyak berdoa di situ. Di antara waktu yang mustajab. Ya, kita banyak berdoa, kemudian sudah masuk azan, sudah masuk waktu maghrib, langsung buka, segera berbuka. Ya, ini penting sekali. Jangan kemudian merasa doa dulu, jangan. Ketika waktu berbuka masuk, berbuka itu yang paling yang paling afdol. Bahkan Rasulullah tadi bilang senantiasa berada dalam kebaikan ketika kita menyegerakan berbuka puasa, gitu Pak ya. Kemudian diantaranya sunnah Rasulullah SAW di dalam persoalan berbuka puasa atau berpuasa kita adalah berbuka dengan tamar atau rutop. Tamar itu apa tamar? Kurma. Ya. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat qabla an yusalli. Fa in lam yakun fa ala tamarat. Fa in lam takun hissan hasawat min ma. Ya. Kata sahabat, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu biasa berbuka dengan rutop. Rutop itu apa sih rutop? Kurma basah. Rutop itu kurma basah. Ya. Tamr apa tamr? Kurma kering. Ya, jadi Rasulullah biasa, kata Anas bin Malik, Rasulullah biasa berbuka dengan kurma basah. Kalau nggak mendapati kurma basah, maka dengan kurma kering. Kalau nggak dapat kurma kering, maka dengan seteguk air. Ya, kalau antum mau seperti itu. Kalau punya rezeki, nggak apa-apa. Ingat ya, Pak, kalau kita punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk menjalankan sunnah Rasulullah, jalankan, Pak. Itu berpahala. Pahalanya besar. Ittiba'un Nabi SAW itu pahalanya sangat besar. Ya, apalagi di Masjid Al-Manar, buka puasa pasti ada kurma kan? Masya Allah ada. Mulai itu dengan kurma dulu.
Ya, mulai dengan kurma sebiji atau tiga butir misalnya. Ya, baru kemudian gorengan gitu ya. Karena apa? Kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Gorengan wajib. Nah, kurma sunnah, gorengan wajib. Jadi yang sunnah itu apa? Rutop. Kalau ada rutop kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak salah ya. Antum tahu kurma sukari nggak? Ya kan? Sukari enak banget tuh kan? Insya Allah paling enak buat berbuka tuh. Makan kurma sukari dulu. Ya kurma yang rada basah itu ya sukari ya. Kalau nggak ada baru yang kering-kering. Kering contohnya apa sih kering? Ajwa. Ajwa tuh. Jadi yang nggak terlalu basah lah. Kurma yang nggak terlalu banyak airnya. Kurma kering. Ya. Kalau nggak ada air dulu berarti. Minum air dulu. Ya. Dan kemudian diantara sunnahnya adalah baca doa, Pak. Ya, baca doa. Di antara doa yang sering kita dapati misalnya riwayat yang paling sahih ya, doanya adalah zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi antum buka puasa maka kemudian baca doa itu. Antum baca doa bismillah kan? Sebelum makan baca apa, Pak? Bismillah. Buka. Makan tadi kurma basah atau kurma kering atau seteguk air, selesai langsung baca doa ini. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi bacanya setelah makan, setelah berbuka apa sebelum berbuka? Setelah. Jangan zahabaz zama'u wa batalatil uruqu kemudian baru makan atau baru minum, jangan. Yang benar apa? Bismillah, antum baca bismillah, makan atau minum, baru kemudian baca zahabaz zoma. Karena artinya apa zahabaz zoma? Zahabaz zoma itu telah hilang rasa dahaga. Ya kan? Wa batalatil uruqu telah basah kerongkongan. Ya, dan kemudian apa? Wasabatal ajru insyaallah. Dan kemudian pahala telah menjadi ketetapan insyaallah. Telah dicatatkan apa? Pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantaranya. Begitu Pak ya, diantara hadis-hadis ya yang bisa kita sampaikan tentang siam Ramadan ya, puasa Ramadan. Dan semoga ini bisa menambah kualitas puasa Ramadan kita. Tadi sunnah-sunnahnya kita jalankan. Sekali lagi, Bapak-bapak, teman-teman sekalian, sunnah-sunnah Rasulullah itu jangan dianggap remeh. Bedanya kita sama para sahabat, Pak. Sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian generasi salafus soleh ya, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mendengar ini sunnah Rasulullah, mereka langsung apa? Termotivasi. Mereka lakukan itu. Ya, mereka bersemangat melakukan tersebut karena hal tersebut adalah sunnah. Hal tersebut adalah sunnah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita zaman sekarang, ketika dengar apa? Sunnah ya, itu kan cuma sunnah, ya kan? Malah menjadi alasan untuk apa? Untuk tidak dikerjakan. Itu bedanya. Jadi kita bangun perspektif yang baik, yang bagus. Kalau itu sunnah, maka kita harus termotivasi, terobsesi untuk apa? Mengerjakannya. Demikian ya, teman-teman sekalian, pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari Ramadan yang indah ini ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan sadar kepada kita selalu untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik ya, mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Saya kembalikan kepada pembawa acara.